Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dapa dari D43B dengan NID 049. Di sini saya akan menjelaskan terkait program matrix yang sudah saya buat. Berikut adalah program matrix yang sudah saya buat dan di sini terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada read matrix form file, itu berguna untuk membaca file Excel, kemudian ada write matrix to file itu untuk menuliskannya. Sekarang akan masuk kepada pembahasan bagian bagaimana cara saya menghitungnya matriksnya. Mungkin dari yang sudah saya coba cari-cari terkait apa yang sudah saya buat ini, ternyata program matriks saya ini tidak mengikuti metode-metode perkalian matriks yang sudah ada gitu, seperti summa ataupun metode Fox dan metode atau algoritma perkalian matriks lainnya. Kenapa? Karena saya ketika membuat program matriks ini, saya menuliskan operatornya di kertas lembar dan saya menuliskan kodenya itu berdasarkan apa yang biasa saya kerjakan ketika melakukan perkalian matriks, yaitu dengan cara baris dikali kolom seperti itu. Makanya tidak sesuai dengan algoritma-algoritma yang menggunakan blok-blok atau blok baris, blok kolom lainnya. Karena di program matrix ini saya mengirimkan semua file matrix 1 dan matrix 2 itu yang akan dikalikan itu ke setiap-setiap node yang dibuat itu. Jadi bukan sebagiannya saja. Berbeda dengan algoritma-algoritma yang sudah ada. Nah, di sini, perhatikan di sini ada MPI Bcache. Nah, ini tuh untuk mengidentifikasi atau membagikan baris kolom tiap-tiap matriksnya. Kemudian kapan sih pendistribusiannya itu dilakukan? Ada di mana gitu? Nah, ini kode yang ini. Nah, di sini di looping yang ini. Jadi menggunakan nama node-nya atau angka di node-nya itu kita ambil ketika pembuatan node-nya di situ looping yang digunakan gitu. Jadi gimana cara pembagiannya, saya akan menjelaskannya seperti ini. Ketika kita memiliki matriks 100 dikali 100, maka akan ada elemen-elemen perkaliannya. Maksudnya elemen perkalian yang itu apa? Yang saya maksud di sini itu elemen perkalian itu baris dikali kolom. Jadi baris dikali kolom itu dihitung satu elemen. Maka ketika matriks 100 dikali 100, maka akan ada 10.000 elemen dan itu akan dibagi ke nomor yang ada. Jika ada 3 node, maka masing-masing node akan menerima 333 perhitungan atau baris kali kolom. Seperti itu. Nah, kemudian kita membagi satu-satu karena tuh node-nya ganjil. Nah, node satu itu akan dikirim ke matriks yang pertama. Tapi kalau lebihnya ada dua, maka akan dikirim ke node yang pertama. Tapi kalau lebihnya ada dua, maka satu akan dikirim ke node yang pertama dan yang kedua akan dikirim ke node yang kedua. Pembagiannya seperti itu. Jadi pembagian rata. Yang pasti, node paling terakhir itu tidak mungkin kelebihan tugas. Pasti akan menjadi node yang paling sedikit mengerjakan tugas. Seperti itu. Node yang pertama pasti memiliki beban tugas apabila tidak di dunia itu hasilnya tidak kurang lebih seperti itu untuk penjelasan pendistribusiannya. Oke, di sini sekarang saya akan mempraktekkan. Oke, sekarang di sini saya akan mempraktekkan cara kerjanya. Kita mulai dari matriks 100 kali 100 dulu yang menengah itu. Nah, sebetulnya untuk langkah-langkahnya sudah saya buatkan di sini. Jadi kita tinggal ikuti saja. Yang pertama kita harus membuat image-nya dulu, Docker image. Kita build aja dulu. Nah, setelah dibuild, ini sedang sambil menunggu build, kita akan membuat 3 kontainer bernama node 1, node 2, node 3, di mana node 1 ini yang akan menjadi master, node master. Nah, ketika sudah, kita langsung buat saja. Sambil menunggu juga, kita akan masuk ke daftar 1 dan kita akan menjalankan SSH di dalamnya. Begitu pula di daftar lainnya. Begitu pula di node lainnya. Jadi kita masuk ke 1, kemudian kita jalankan perintah sudo service SSH. Ini untuk menjalankan SSH menggunakan sudo. Kemudian kita masuk ke node berikutnya, node kedua.
Kita jalankan lagi, exit, dan terakhir kita masuk ke node ke 3. Kita jalankan dan keluar. Sekarang kita masuk lagi ke node pertama untuk menjalankan SSH key-nya. Caranya gimana? Nah, kita buat SSH key-nya jika belum. Nah, ketika muncul ini kita enter saja, enter lagi, enter lagi. Nah, sekarang kita itu mengcopy key dari masing-masing node. Node 2 dan node 3 dengan password MPI user. Sekarang kita copy yang 2 dulu, kita isi yes. Kemudian masukkan passwordnya MPI user. Sudah. Begitu pula dengan node ke-3. Yes, dan MPI user. Nah, ketika sudah, maka semua node 2 dan node 3 sudah terhubung dengan node 1. Artinya node 1 bisa membagi tugasnya. Sekarang kita jalankan perintahnya. Ini kita copy aja untuk runningnya. Nah, itu dia. Proses sudah menghitung dan pekerjaannya itu kurang dari 1 detik. 0,142675. Nah, itu tuh tidak termasuk untuk ngeprint ya, karena termasuk ke dalam ngeprintnya. Setelah itu, kalau kita mau lihat hasilnya gimana? Nah, bisa untuk melihat hasil yang dari CSV, kita bisa menampilkannya di terminal dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita pengen lihat di folder hasil gimana? Bukan folder hasil dari sini kita hapus dulu. Nah, kita bisa keluar, exit, kemudian copy hasil yang tidak, karena hasilnya itu nggak bisa masuk, karena disimpannya di node 1. Nah, caranya gimana? Kita copy dengan cara lain. Salin, kemudian kita paste. Nah, ini dia. Hasilnya sudah muncul. 100 kali 100. Seperti itu. Untuk 100 kali 100. Lalu bagaimana dengan 10 kali 10 dan 1000 kali 1000? Itu caranya sama saja. Sekarang kita coba ganti matriksnya yang ada di matriks 2 dan matriks 1. Kita ganti dengan matriks 10 kali 10. Nah, sekarang sudah ditampilkan proses 0 menghitung itu saja, proses 1 menghitung apa saja, dan ini juga hasil runningnya. Justru hasil runningnya kalau kita lihat itu malah kurang lebih sama gitu ya. Dan untuk hasilnya bisa kita ditampilkan di sini. Dan kalau mau dipaste seperti biasa, kita copy saja ke CSV di hasil. Dan hasilnya sudah bisa dilihat. Begitu. Lalu bagaimana untuk perkalian 1000 kali 1000? Nah, untuk 1000 kali 1000 itu kita pasti bermasalah. Kenapa? Karena mungkin masih ada kesalahan dalam programnya, di mana ketika mau menginputkan perkalian 1000 kali 1000 itu hasilnya malah tidak terupdate gitu datanya. Karena ada konflik, kita lihat. Nah, sekarang ketika kita menjalankan yang 1000 dikali 1000, tetap hasilnya itu tidak jalan gitu. Karena ada kesalahan di kodenya dan ini belum ditemukan, dan ini juga baru saya temukan sekarang. Jadi dua proses ini terbunuh gitu, jadi tidak dijalankan. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu akan sama aja. Nih kita copy hasilnya yang ada di sana, hasil.csv itu nggak akan berubah, itu masih ke yang 10 kali 10 atau proses sebelumnya. Seperti itu, jadi belum bisa yang 1000 kali 1000. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin kesimpulannya untuk program saya yang buat sudah bisa membuat perkalian yang mudah dan sedang, yaitu 10 kali 10 dan 100 kali 100. Namun untuk 1000 kali 1000 masih belum bisa. Dan untuk yang saya buat ini tidak menggunakan metode apapun, hanya menggunakan baris dikali kolom seperti perhitungan matriks pada umumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.